Selamat pagi rekan-rekan Ahmad. Hari ini ya sudah laksanakan liburan ya, liburan Natal. Tinggal tahun barunya nanti. Saat ini lagi beraktivitas kembali. Kalau Ahmad sih memang nggak ada tanggal merah ya. Para pejuang rupiah ini harus giat bekerja. Kalau nggak gitu nggak ada yang kasih uang masalahnya ya. Rekan-rekan, mumpung ini masih di tahun 2023 ya, akhir tahun yang sangat kita dambakan. Kemungkinan besok itu juga tahun politik, kita juga harus siap-siap. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi ya, untuk peluang-peluang usaha semakin terbuka lebar, dan kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapatkan. Yang terpenting kita harus optimis terus, jangan sampai kita pesimis dalam melaksanakan kegiatan ya. Kalau teman-teman butuh hunian ya, ini karena Ahmad ini jualannya properti ya, maka kamu kalau butuh hunian ataupun hunianmu mau di Lego lah ya, mau dijadikan modal usaha, bisa hubungi Ahmad ya, akan saya bantu bagaimana nanti lebih cepat laku. Nah, kalau kamu ingin mencari hunian yang bagus ya, tentunya Ahmad ini posisinya di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo serta Mojokerto. Kebanyakan proyek yang kami pegang adalah di situ, sehingga teman-teman kalau mau tunggu ya, ada yang telepon ini. Halo, halo. Tunggu. Ya. Mohon maaf, ini ada yang telepon tadi, customer mau sharing sedikit, tapi ya tak lanjutkan nanti saja ya. Rekan-rekan, akhir tahun ini semua developer itu meluncurkan proyek-proyek terbarunya. Tinggal kamu itu mana yang kamu pilih dan budgetnya. Tolong Pak, Caroline di depan. Ya. Nah, tinggal budgetnya menyesuaikan saja ya. Jadi kamu bisa pilih sesuai dengan budget kamu. Kalau kamu saat ini sebagai seorang karyawan swasta atau pekerja pabrik ya, kamu bisa mendengarkan Ahmad ini, karena nanti yang saya spill adalah proyek yang pas untuk kamu sebagai pekerja pabrik atau karyawan perusahaan, atau yang menjalankan UMKM lagi merintis ya. Jadi omset kamu sekitar 50 juta, 40 juta, ini cocok buat kamu ya. Jadi jangan patah semangat. Kalau kamu mempunyai kekuatan untuk mencari rumah yang terbaik, maka akan kamu dapatkan itu. Jangan sampai kamu patah semangat dan tidak jadi mencari atau mengejar impian yang kamu inginkan ya. Rekan-rekan Ahmad yang berbahagia ya, ini nanti proyek yang akan saya spill adalah terus dari The Naila Group yang ada di Driorjo ya. Itu namanya The Naila Village. The Naila Village ini kawasannya sekitar 35 hektar. 35 hektar, tahap 1 sudah sold out semuanya dan dihuni. Tahap 2 juga. Nah, kali ini akan membangun The Village 2 dengan klaster The Vasa. The Vasa
itu nanti pengembangannya sampai 35 hektar ke belakang, sehingga nanti fasilitas-fasilitas lainnya seperti makam dan lain sebagainya itu semuanya ada di dekat lokasi. Nah, The Naila Village ini sangat spesial banget rekan-rekan, karena di sana itu sudah fasilitas sudah ada semuanya ya, komersial area, ada Indomaret, ada sekolahan, playgroup juga sudah ada, dan kafe juga sudah beroperasi, untuk food court sudah beroperasi, fitness center sudah juga, untuk penghuni nanti kamu akan mendapatkan kartu khusus bagi yang menggunakan fasilitas-fasilitas di dalam perumahan itu. Nah, untuk row jalan utamanya sekitar 18 meter ya. Ada gate tersendiri, semua klaster ada pintunya, gate-nya, dan dijaga oleh security selama 24 jam. Nah, di sana juga penghijauan sudah tertata rapi sehingga kamu kalau ke sana sudah ruame banget lah. Ya. Nah, di sana ada 2 tipe rumah untuk klaster Vasa ini. Ada 2 tipe rumah 1 lantai ya. Tipe rumah 1 lantai dan tipe rumah 1,5 lantai ya. Kalau dikatakan 1 lantai tapi ada mezaninnya. Jadi 1,5 lantai. Berapa sih harga yang dipatok untuk 1 lantai itu? 1 lantai itu dipatok dengan harga sekitar 367 ya, 900. Ini sudah include loh ya, include biayanya, include asuransinya. Juga kamu sudah dapat kanopi, tandon, taman, pagar depan, pagar belakang, dan dapur. Lengkap banget. Sehingga kalau kamu beli rumah ini, bayarnya bookingnya 1 juta. Setelah BI checking oke, maka kamu bisa bayar 4 juta. Nah, 5 juta itu sudah kamu tidak perlu bayar apalagi. Hanya saja pemberkasan diharapkan tidak lebih dari 9 hari ya. Untuk apa? Karena di sana nanti kamu ada free SHM. Nah, kalau kamu lebih dari 9 hari, SHM-mu akan hangus. Itu saja. Kamu bisa memilih enak mana, dibantu SHM atau SHM-nya hangus. Itu aja. Jadi untuk Alora ini tipe yang terkecil. Jadi Alora Light itu tipe terkecil dengan row jalan 6 meter. Nanti ada Alora biasa itu row jalan 12 meter. Itu nanti beda. Harganya beda. Selisihnya sekitar berapa ya? 20 jutaan ya. Sekitar 20 jutaan. Tinggal kamu pilih yang mana. Itu untuk Alora dengan lahan 5 kali 12, bangunannya sekitar 34 ya. Itu Alora. Ini tipe rumah yang ada di The Vasa, klub Pasar The Vasa. Stoknya juga nggak banyak saat ini ya. Tahap 2 ini stoknya tinggal 7 unit yang standar. Yang tidak standar ada beberapa unit, 6 unit yang tidak standar, sehingga kamu bisa pilih mau pilih yang lahannya standar atau lahannya yang tidak standar. Nah, tipe yang kedua ini yang spesial adalah tipe Belevia. Belevia ini yang tadi dikatakan 1 lantai, tapi ada mezaninnya, sehingga kita bisa katakan 1,5 lantai. 1,5 lantai. Mezaninnya ini pas berada di atas pintu masuk, sehingga itu bisa dijadikan ruang keluarga, lihat TV, atau ruang-ruang yang kita butuhkan lainnya ya. Monggo. Jadi nanti kalau kamu memang tertarik, hubungi Ahmad aja, kita komunikasi dengan WA supaya lebih detail info-info yang saya berikan kepada kamu ya. Harganya berapa untuk Belevia plus mezanin ini? Itu dibanderol untuk harga KPR. Saya bicara harga KPR saja. Kalau nanti kamu mau harga cash, tak kirimin lewat WA saja ya untuk cash ya. Cash itu bisa cash keras atau cash bertahap, itu bisa. Tapi yang saya bicarakan ini adalah harga KPR.
Harga KPR itu untuk Belevia plus mezanin sekitar 453 400 ya. Bangunannya sekitar 40, tanahnya 60. Nah, ini spesial banget pokoknya. Ini lokasinya yang kamu harus ketahui, dekat dengan Citraland CBD. Ya, hanya 10 menit ke Citraland CBD atau ke pintu tol Driarjo 2. Itu sangat dekat. Kamu bisa lewat pintu tol itu atau ke pintu tol Belahan Rejo kalau memang tol KLBM. Ya, tapi kalau aksesnya ke Surabaya yaitu tol Sumo di Driarjo. Itu dekat sekali dengan Citraland CBD, ini lokasinya, dan kawasan sekitar adalah kawasan industri, sangat ramai banget. Tepatnya di Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Driarjo. Jadi belakangnya pasar Krikilan. Nah, Desa Krikilan. Cari saja The Naila Village maka akan kamu temukan ya di Google Map. Dan di situ keterangannya sudah banyak banget karena rumah ini sudah berdiri lama banget sehingga fasilitasnya sudah tertata rapi ya. Rekan-rekan sekalian, selain itu kamu nanti akan mendapatkan juga bonus tambahan ya. Tadi yang saya katakan ada pagar ya, kanopi, taman, tandon, terus pagar itu depan belakang, terus meja dapur. Ini enak kan? Jadi beli rumah gak pakai ribet bayar 5 juta atau bayar 1 juta plus 4 juta, sudah mengikuti proses saja. Hanya nanti akan kamu sediakan pada saat akad itu materai tempel sekitar 35 lembar ya, 35 lembar. Nanti biar ditempeli sama teman-teman yang lainnya itu ataupun pihak PTN. Nah, yang mengcover ini adalah Bank PTN SBD yang ada di PTC ya, atau Surabaya Barat. Tenang saja, nanti kamu akan dibantu oleh Bank PTN. Yang terpenting kamu tidak call 5 sehingga tidak bisa diolah. Tenang saja, kamu bisa dibantu ketika nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Komunikasikan aja kepada agen yang kamu percayai atau tanya saja kepada Ahmad ya, gak usah bayar kok nanti ya. Nah, harga ini belum termasuk IPL ya. IPL itu iuran lingkungannya. Itu per bulannya sekitar 100. Nanti kalau pada saat akad kamu harus bayar setahun, dipotong 2 bulan sekitar bayar 1 jutaan ya. Itu yang harus kamu pada saat akad itu kamu sediakan itu. Jadi tidak terlalu berat untuk kamu. Rekan-rekan, saat ini untuk tipe Belevia ini hanya tinggal 4 unit saja ya, gak banyak. 4 unit berada di Jalan Ro 16. Kalau kamu gak cepat nunggu-nunggu maka jangan salahkan kalau tidak dapat bagian yang Belevia ya. Karena Belevia ini paling diminati, stoknya kecil, stoknya sangat sedikit sekali ya. Rekan-rekan, selalu saya ulangi dan ulangi lagi prasyarat-prasyarat untuk kamu yang ingin KPR ya. Kamu sebelum KPR usahakan sekarang itu kalau kamu itu UMKM ya, setiap transaksi tiap hari itu usahakan masuk ke dalam rekening sehingga di situ ada catatan transaksimu setiap hari. Nah, semisal kamu itu transaksi sebulan itu sampai 100 juta, maka yang diakui sebagai pendapatan kotor kamu adalah 10 juta, 10%-nya ya. Itu bisa dikelola ketika ada catatan-catatan keuangan, itu memudahkan pihak marketing bank untuk membantu kamu ya. Termasuk juga kami juga ingin membantu seperti itu, maka buatlah rekening. Di situ kamu bisa masukkan dan keluarkan, masukkan, keluarkan, seperti itu. Sehingga setiap bulan itu transaksi kamu setiap hari sudah tercatat di situ. Nah, untuk karyawan ini ya kalau bisa sih
gaji pokoknya itu kalau memang UMR itu jadi yang dinilai dari situ. Nah, kalau memang ada gaji-gaji tambahan juga nanti bisa diberikan surat keterangan untuk gaji tambahan kamu ya. Untuk gaji tambahan kamu, yang terpenting gaji tambahan itu ada keterangan dari pihak manajemen perusahaan itu ya. Yang ketiga, kamu harus punya kartu Indonesia Sehat itu atau jam sostek kesehatan, BPJS kesehatan. Itu wajib setiap warga negara yang ingin bertransaksi KPR atau non KPR wajib mempunyai jam sostek kesehatan. Tidak boleh tidak. Sehingga kamu harus ngurus itu. Ngurus itu nggak pakai lama loh. Ngurus itu bisa langsung online ya. Nanti kamu cari cara untuk ngurusin BPJS kesehatan. Itu bisa online dan nomor itu bisa dicetak di Google. Jadi nanti di screenshot dan dicetak itu menjadi nomor BPJS kesehatan kamu. Tentunya juga harus kamu bayar untuk tiap bulannya. Jangan sampai ngurus tok terus nanti gak dibayar, ya enggak tercatat nanti ya. Itu. Jadi harus ada BPJS kesehatan. Terus syarat-syarat yang lain apa saja untuk mendapatkan rumah ini? Yang pertama adalah kamu kalau masih single ya, masih sendirilah, masih belum punya suami atau yang istri belum punya suami, yang laki-laki belum punya istri. Itu harus ada surat keterangan dari kelurahan. Belum nikah. Ini untuk menentukan nanti hak waris kamu ya, hak waris kamu. Ya, itu tidak bermasalah di kemudian hari Bang itu ya. Untuk menetapkan bahwa surat dari rumah ini atas nama kamu. Nah, setelah fotokopi suami istri kalau sudah berkeluarga, kakak itu juga untuk semuanya kakaknya, fotokopi surat nikah ini kalau sudah nikah. Kalau masih pacaran ya tidak ada fotokopi surat pacaran belum ada lah. Atau surat keterangan belum nikah kalau belum nikah ya. Fotokopi NPWP, BPJS dan surat Indonesia Sehat, keterangan itu. Surat KIS ya. Kesehatan ya. Ini yang tadi saya bicarakan, harus punya kamu. Terus kalau memang kamu karyawan tetap, karyawan outsourcing, itu nanti harus ada surat keterangan kerja. Ini asli. Tapi nanti untuk pemberkasan bisa difoto dulu, yang asli dibawa pada saat akad. Dan slip gaji 3 bulan. Ini penting banget untuk bank-bank BTN hanya 3 bulan. Nanti bank BCA biasanya sampai 6 bulan. Beda, setiap bank mempunyai kriteria yang tidak sama. Jadi, terus rekening koran 3 bulan terakhir untuk karyawan ya. Untuk UMKM 6 bulan terakhir. Ya, ini nanti dianalisa oleh pihak bank. Sehingga kamu tadi tak sarankan untuk setiap transaksi itu masuk ke dalam rekening itu ya, untuk ini nanti dianalisa oleh tim bank sehingga kamu dinyatakan lolos itu. Terus nanti juga ada foto kamu ya, foto aja lewat HP tidak apa-apa, atau foto istri kamu juga sertakan 3x4 nanti 3 lembaran ya. Terus kalau kamu seorang pengusaha kecil ataupun pengusaha besar, harusnya ada SIUP, surat izin usaha perdagangan atau TDP. TDP ini tempat di mana kamu melakukan perdagangan itu, di Surabaya, di Menganti, di Gresik atau semuanya ya. Atau ketika kamu seorang UMKM perlu saja surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Semisal kamu jual beli teh atau minuman kekinian, kamu cukup seperti itu, meminta surat keterangan usaha dari kelurahan. Nanti akan disurvei oleh pihak perbankan itu ya. Rekening korannya tetap 6 bulan untuk pengusaha, laporan keuangan juga 6 bulan wirausaha. Terus denalokasi usaha juga nanti di screenshot biar nanti kamu disurvei oleh bank yang akan mengapprove KPR kamu. Dan jangan lupa materai tempel 35 lembar loh ya. Kalau itu ditempelkan di tangan, wah
judul itu dua-duanya kena tempel semuanya. Itu syarat-syarat yang harus kamu penuhi rekan-rekan. Jadi kamu para pejuang keluarga, pejuang rupiah, ayo kita saling bantulah, kita saling bertanya. Kalau memang kamu butuh rumah, baik rumah second ataupun rumah yang belum ready, inden dan rumah ready, kamu bisa hubungi Ahmad. Kamu komentar saja, nanti kami akan tindak lanjuti dari komentar kamu, atau masuk ke TikTok Ahmad ya, Ahmad XM Property. Di situ nanti kamu bisa lihat rumah-rumah yang saya share di dalam situ, ada beberapa, tetapi banyak yang belum saya share di situ ya, karena kebanyakan proyek sehingga saya harus fokus di beberapa proyek saja. Tapi untuk kamu yang ingin cari rumah di Gresik, Surabaya manapun sudah, Surabaya manapun, barat, timur, utara, selatan, pokoknya Surabaya. Insya Allah kami ada tim yang sangat besar itu. Teman-teman kami kantor juga luar biasa, ada 200-an orang. Satu orang 2 listingan saja sudah 400 listingan ya. Kamu tinggal cari budgetnya berapa di Surabaya, tak carikan. Yang terpenting jangan di Surabaya budgetnya hanya 200 ya. Itu nanti enggak bisa di KPR kan biasanya. Petok D atau jalannya sempit ya. Kalau 500 ke atas kemungkinan bisa di KPR kan, meskipun untuk rumah second ini tidak 100% di-approve oleh pihak bank. Biasanya sekitar 80% itu biasa di-approve oleh pihak bank karena secondary, rumah second ya. Nah, untuk di rumah-rumah yang dekat bandara, kami punya listingan banyak sekali yang saat ini lagi booming, yaitu Alana Tambak Oso. Sangat dekat dengan pintu tol Tambak Oso, atau mana itu ya, Tambak Sumur ya. Pintu tol Tambak Sumur, dekat banget itu lokasinya. Di sana juga banyak juga perumahan-perumahan besar lain, sangat mepet dengan UPN pokoknya lokasinya itu. 5 menit kalau saya sepedaan aja agak cepat ya, 40 km itu 5 menit dari Tambak Oso itu ke UPN ya. Di sana lagi booming sekarang itu NUP 5 juta, rumah harga sekitar 500 juta di Waru Sidoarjo, tapi mepet Surabaya, rasa Surabaya. Kamu dekat dengan bandara, kalau mau ke bandara dekat banget di sana ya. Kamu bisa ke sana, lihat-lihat, monggo. Yang tahap ini juga masih ada sisa-sisa sedikit, tapi yang di open ini adalah tahap berikutnya. Fase ketiga ini, fase kedua sudah banyak yang sold out, tadi tinggal beberapa unit saja. Nah, itu dimulai Waru, Sukodono sampai dengan Sidoarjo kota ya. Insya Allah kami punya listingan ya. Jadi kamu tinggal pilih budgetmu berapa, lokasinya di mana, komunikasikan dengan kita, tak carikan yang terbaik dengan developer yang kredibel ya, gak sembarangan developer yang saya berikan kepada para klien. Kami juga ingin transaksi yang kami bantu ini tidak bermasalah. Kami juga merasa beban ketika transaksi itu bermasalah sehingga mengganggu perasaan kami juga. Kami juga sebagai manusia ingin saling membantu demi cita-cita kamu mendapatkan rumah ya. Itu terima kasih ya rekan-rekan yang bergabung. Saya ucapkan selamat berjuang untuk mendapatkan rumah impian kamu ya. Terima kasih atas atensinya. Monggo dilihat-lihat ya, di komen, di like apa yang ada di TikTok Ahmad XM Property. Kalau memang butuh informasi, monggo langsung japri saja ke Ahmad, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi lebih detail di WA. Ini saya berada di lokasi proyek ini. Nah, ini proyek ada beberapa rekan yang ini si cantik Caroline ini Surabaya Pusat ini listingannya banyak banget. Nah, kalau ini Bang Roy ini yang punya proyek ini, wow. Oke.
Wow, teman-teman sangat keren nih. Waktunya liburan gak ada yang libur. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita sehat selalu, tambah jaya di tahun 2024 kita dapatkan apa yang kita inginkan ya. Semoga diamini saja. Semoga semua tercapai. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, elok mumpung anu apa jenenge?